Buntut polemik kasus Kabasarnas, Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi terhadap penempatan perwira TNI di lembaga sipil. Jokowi menyatakan evaluasi dilakukan untuk mencegah praktik korupsi di lembaga-lembaga strategis. Presiden Joko Widodo menanggapi polemik penetapan status tersangka pada Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi oleh KPK. Presiden menyebut polemik penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka adalah masalah koordinasi. Jokowi menyebut masalah itu tidak akan muncul jika ada koordinasi yang baik antara KPK dan TNI. Imbas kasus suap Basarnas, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di lembaga sipil. Jokowi menyebut langkah ini agar tidak ada lagi praktek penyelewengan dan korupsi di lembaga strategis. Itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurut aturan, udah. Kalau itu dilakukan, rampung. Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Kasus dugaan suap di Basarnas menjadi polemik setelah KPK menetapkan 2 perwira TNI sebagai tersangka. Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek di Basarnas senilai 88,3 miliar rupiah. Pusat Polisi Militer Puspom TNI mengajukan keberatan atas penetapan Kabasarnas sebagai tersangka. Menurut pihak Puspom TNI, prajurit TNI aktif yang terlibat dalam tindak kejahatan harus diproses secara peradilan militer. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol APC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini mulai bergulir, timbul polemik di media, yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Sementara Ketua KPK memastikan seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. Firly juga menyebut KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Menyusul adanya keberatan dari Puspom TNI, KPK akhirnya menyerahkan kasus perwira TNI yang diduga terlibat suap Basarnas ke Puspom TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Imbas dari polemik penetapan tersangka Kepala Basarnas, Presiden Jokowi akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di lembaga sipil. Bagaimana seharusnya evaluasi ini dilakukan? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama KSP, Yohanes Joko, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Mas Joko, Bang Usman. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, Selamat malam. Saya ke Mas Joko dulu. Jadi bagaimana bisa mengartikan pernyataan Presiden soal akan adanya evaluasi perwira TNI di lembaga sipil pasca kasusnya Kepala Basarnas? Ya Mbak, ini kan sebenarnya tanggapan Bapak Presiden itu kan dari pertanyaan teman-teman media kan terkait evaluasi perwira tinggi yang menduduki jabatan sipil. Tetapi saya ingin sebenarnya mengajak kita untuk melihat konteks yang lebih luas Mbak dari jawaban Bapak Presiden. Karena jawaban Bapak Presiden itu sebenarnya tidak hanya mengenai evaluasi itu begitu, tetapi evaluasi kelembagaan, baik kementerian maupun lembaga untuk dilakukan evaluasi sehingga dalam mereka menjalankan tata kelola pemerintahan itu bisa dilakukan dengan menghindari terjadinya penyelewengan, menghindari terjadinya korupsi. Itu yang jauh lebih penting dan terkait hal itu sebenarnya Bapak Presiden juga berkali-kali Mbak mengingatkan kepada kami, mengingatkan kepada seluruh jajarannya. Dalam catatan kami kalau nggak salah
bulan Juli saja Bapak Presiden sudah menyampaikan hal itu 3 kali gitu, 3 Juli, 15 Juli, bahkan yang terakhir hari ini. Pentingnya untuk antisipasi, berhati-hati Oke. dalam penggunaan anggaran negara. Kalau terkait Oke. tentang evaluasi evaluasi TNI pada jabatan sipil ya tentu itu bisa dilakukan oleh Bapak Oke. Presiden sebagai kepala negara. Begitu, Mbak. Oke, itu satu hal. Kalau Mas Usman lihatnya konteks evaluasi yang disampaikan Presiden ini apa? Ya, mungkin hanya sebatas perlunya koordinasi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan Undang-Undang TNI, karena ini menyangkut TNI, sebenarnya sudah waktunya ada evaluasi terhadap Undang-Undang TNI. Tidak banyak yang tahu bahwa pembahasan ketika itu di DPR, ada banyak tokoh partai politik seperti RK sendiri, Meliala dari PDIP atau Effendi Khoiri dari PKB yang Ya. menyadari bahwa Undang-Undang TNI sebenarnya sedang diberlakukan hanya sebatas 10 tahun untuk kemudian dievaluasi. Oke, Dan di part mananya, Mas? salah satunya adalah penempatan jabatan sipil oleh TNI aktif misalnya. Jadi ketika itu sebenarnya semangatnya dari TAP MPR tentang pemisahan TNI Polri dan tentang peran TNI Polri, TNI aktif tidak boleh duduk di jabatan sipil. Hanya boleh kalau ia sudah mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini misalnya di dalam kedinasan militer. Nah, tetapi karena undang-undang itu masih bersifat transisi dari pemerintahan di mana banyak sekali jabatan sipil diduduki oleh militer menuju pemerintahan demokratis yang katakanlah tidak ada lagi jabatan sipil yang diduduki militer, tidak bisa 100% begitu saja, masih dibolehkan di beberapa badan, misalnya di Kemenko Polhukam dan seterusnya. Nah, sekarang mestinya ada evaluasi bagaimana pelaksanaan sejauh ini. Dan kalau kita lihat perkembangannya sebenarnya banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Apa itu dampak negatif dibanding positif? Misalnya pembinaan karir di dalam kementerian menjadi terganggu. Pembinaan karir di dalam kelembagaan-kelembagaan sipil jadi terganggu. Dan ketika ada masalah hukum seperti ini menimbulkan masalah hukum yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh KPK ketika datang ke Puspom TNI meminta maaf atau yang dilakukan oleh Puspom TNI datang ke KPK itu menabrak azas-azas hukum. Azas hukum yang pertama adalah azas hukum yang lebih tinggi itu mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi dalam hukum yang lebih tinggi, setiap warga negara, segala warga negara, ya termasuk TNI dalam Sabta Marganya itu mengakui kami warga negara, itu bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Gitu. Jadi tidak boleh ada keistimewaan, tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminatif terhadap seseorang hanya karena ia menyandang anggota TNI. Semua harus tunduk pada hukum. Azas yang kedua adalah azas hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi kalau TNI berpatokan misalnya pada Undang-Undang tahun 1997 tentang peradilan militer, itu undang-undang yang sudah lama sekali, sudah tertinggal oleh zaman. Tahun 2004 atau ini merupakan kelanjutan dari TAP MPR tahun 2000, sudah dinyatakan bahwa TNI tidak lagi misalnya boleh menduduki jabatan sipil dan ketika melakukan pelanggaran hukum maka ia tunduk pada jurisdiksi peradilan umum, terutama kalau ia melakukan tindak pidana umum dan tunduk hanya pada peradilan militer kalau ia melakukan pelanggaran hukum pidana militer. Dalam kasus yang sekarang sebenarnya bukan tindak pidana umum dan juga bukan tindak pidana militer karena tugas militer tidak ada urusannya dengan korupsi, bukan kepentingan militer. Yang terjadi sekarang adalah tindak pidana khusus. Karena tindak pidana khusus, maka warga sipil, warga berstatus polisi atau berstatus TNI sama-sama harus tunduk pada undang-undang yang khusus, pada penanganan hukum yang khusus, yaitu melalui KPK. Wewenang penyelidikan, wewenang penyidikan, wewenang penuntutan dalam kasus tindak pidana khusus korupsi ada pada KPK. Peradilannya bukan peradilan militer, bukan peradilan umum, tetapi peradilan khusus, yaitu peradilan tindak pidana khusus. Peradilan tindak pidana korupsi. Azas yang ketiga, Friska, yang dilanggar adalah hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Jadi kalau misalnya ada argumen bahwa karena ini adalah subjeknya anggota TNI, maka ia harus dibawa ke pengadilan misalnya militer. Argumen itu nggak cukup. Ada hukum yang khusus, yang bersifat khusus mengatur tindak pidana korupsi. Dan memberi wewenang kepada KPK, bukan kepada Puspom TNI, bukan juga kepada Polri gitu. Karena itulah dalam beberapa pengalaman sebelumnya, anggota Polri ada yang diajukan ke pengadilan tipikor. Anggota juga saya kira ada dalam kasus pengadaan helikopter. Jadi ada banyak azas yang dilanggar dan karena itu tidak cukup Presiden, tidak memuaskan menurut saya pernyataan Presiden. Oh, sebatas koordinasi saja gitu ya Mas Usman ya? Bagian tinggi negara seperti sekarang ini. Oke, Mas Joko, apakah evaluasi tadi harus dari undang-undangnya dulu, regulasinya juga undang-undang TNI di sana kan ada banyak layer masalah kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Usman. Ya kalau dari perspektif hukumnya ya itu ranah teman-teman untuk membahas ke situ ya Mbak ya. Tetapi saya ingin bicara dalam konteks memahami statement Bapak Presiden begitu Mbak.
Karena kalau dari statement Bapak Presiden sebenarnya kalau kita melihat dan menjalankan masing-masing sebenarnya sudah ada regulasinya masing-masing gitu. Di mana TNI misalnya ada regulasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait jabatan-jabatan TNI pada jabatan sipil. Kemudian KPK sendiri juga ada undang-undangnya Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Artinya sebenarnya regulasi dan undang-undangnya sudah ada. Hanya tinggal bagaimana kalau dalam perspektif Bapak Presiden adalah koordinasi di antara kementerian atau kelembagaan ini sehingga tidak terjadi komunikasi yang buntu dalam melakukan penegakan hukum. Itu yang menjadi penekanan dari Bapak Presiden. Karena kalau kita lihat Mbak, apapun bentuknya, yang namanya korupsi, yang namanya penyelewengan itu adalah musuh kita bersama. Dan Bapak Presiden juga berkali-kali Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, itu selalu mengingatkan kepada kementerian, kepada lembaga dan bawahannya bahwa kementerian dan lembaga itu mengelola anggaran yang sangat besar sekali. Misalnya pengelolaan untuk pembelian anggaran-anggaran baik di pertahanan, Polri, BIN itu hampir sekian puluh triliun. Belum lagi anggaran-anggaran di kementerian-kementerian lain dalam pembangunan infrastruktur. Nah, pada titik inilah sebenarnya penekanan Bapak Presiden untuk mengingatkan kepada para pembantunya untuk betul-betul melakukan akuntabilitas dan betul-betul melakukan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara ini. Karena dengan transparansi dan akuntabilitas yang bisa dilakukan dalam melakukan pengelolaan anggaran ini, itu tentu akan sekali lagi ujungnya kembali kepada masyarakat yang bisa merasakan manfaat dan dampaknya. Demikian, Mbak. Kalau konteksnya penegakan hukum, Mas Usman, dengan tadi terakhir pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Pak Alex Marwata di konferensi pers bilang yang berikutnya akan ada penyidik gabungan antara KPK dengan Puspom TNI. Apakah ini sudah menuntaskan masalah atau tidak menyentuh hal yang lebih prinsipil, Mas Usman? Ya, penyidikan gabungan sebenarnya dikenal di dalam hukum acara pidana yang disebut sebagai koneksitas. Nah, tetapi koneksitas dalam hukum acara pidana itu menyangkut tindak pidana umum. Kalau ada polemik antara otoritas peradilan militer dengan otoritas peradilan umum, maka dibentuklah peradilan koneksitas. Kalau ada konflik untuk menentukan mana jurisdiksi peradilan yang akan jadi tempat untuk mengadili, maka harus ada keputusan Menhan, harus ada keputusan Menkumham, lalu harus ada penelitian bersama dituangkan dalam berita acara, bukan dalam konferensi pers. Lalu juga harus diukur apakah titik kerugiannya itu jelas di dalam pasal 89, 90, 91, 92, 93 di dalam hukum acara pidana. Jadi harus ada pengukuran terhadap titik kerugiannya ada di mana titik beratnya. Apakah titik berat kerugiannya ada di kepentingan militer? Misalnya korupsi itu terjadi dalam operasi militer, terjadi di tangki militer, terjadi di lembaga militer, di organisasi militer. Itu jelas kepentingan yang paling dirugikan adalah kepentingan militer. Karena itu wajar kalau dibawa ke peradilan militer. Tetapi kalau titik berat kerugiannya ada pada kepentingan umum, misalnya dana publik, dana masyarakat, dana negara, maka jurisdiksinya jelas harus dibawa ke peradilan umum. Lagi-lagi ini adalah proses penyelesaian gabungan kalau itu menyangkut tindak pidana umum gitu, bukan tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana khusus sudah jelas aturannya dalam Undang-Undang KPK atau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Satu hal lagi yang saya kira perlu diluruskan, Mbak Friska, yaitu adalah soal tangkap tangan. Sebenarnya tindakan penyidik KPK sudah sangat profesional. Bahkan kalau ditambah dengan penjelasan bahwa mereka sudah melakukan koordinasi, itu jauh lebih profesional lagi. Yang tidak profesional dan amatir justru tindakan pimpinan KPK yang pelintat-pelintut gitu ya di dalam mengambil sikap terhadap tindakan anak buahnya. Dalam konteks tangkap tangan, sebenarnya siapapun boleh melakukan penangkapan terhadap seseorang. Syaratnya kalau seseorang itu sedang melakukan tindak pidana. Jadi seorang anggota TNI, seorang anggota Polri, atau seorang warga masyarakat biasa ketika melihat tindak pidana sedang terjadi, ketika melihat pelakunya sedang melakukan tindakan pidana, ya boleh melakukan penangkapan. Tetapi setelah itu harus diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Nah, pertanyaannya memang otoritas yang berwenang ini siapa? Nah, dalam kasus ini harus diperjelas yang terjadi adalah tindak pidana khusus korupsi. Bukan tindak pidana umum seperti pembunuhan atau penculikan sebagaimana yang ada dalam hukum pidana. Dan karena itu ketika ada perbuatan yang dilakukan dalam pembunuhan atau dalam tindak pidana umum dilakukan bersama-sama antara warga sipil dengan misalnya orang berstatus militer, barulah dibentuk proses penyelidikan gabungan, penyidikan gabungan, penuntutan gabungan, sampai dengan hakimnya pun diatur oleh KUHP berapa hakimnya. Misalnya kalau itu lebih banyak titik berat kerugiannya pada peradilan umum,
ketuanya harus hakim dari peradilan umum, lalu anggotanya satu dari militer, satu dari sipil. Sebaliknya kalau titik berat kerugian ada pada peradilan militer bisa juga dibawa ke peradilan militer. Oke. Lagi-lagi itu untuk tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Jadi saya kira harus tegak lurus di dalam membaca undang-undang tindak pidana korupsi gitu. Jadi harus diserahkan kepada KPK dan rasanya Presiden perlu diajak untuk mengevaluasi lebih jauh dari pernyataannya itu untuk misalnya mengevaluasi penempatan TNI aktif berpangkat perwira tinggi misalnya di dalam jabatan secara permanen, jabatan sipil secara permanen. Pada dasarnya militer itu sebenarnya melakukan operasi yang sifatnya ad hoc, yang sifatnya sementara, kontekstual. Jadi kalau ada penanganan, katakanlah pencarian dan pertolongan atau search mission, SAR mission, maka itu hanya bisa melibatkan TNI untuk waktu yang sangat terbatas, untuk menentukan keadaan, stability operation, atau untuk melakukan pemulihan pasca disaster gitu, bukan dengan mempermanenkan di dalam jabatan sipil. Kalau mau dipermanenkan harus mengundurkan diri dan harus tunduk pada hukum sipil. Jangan karena jabatannya mau jabatan sipilnya, tapi ketika melakukan pelanggaran hukum dalam hukum sipil tidak mau tunduk pada hukum sipil, ini yang saya kira inkonsistensi kebijakan. Kalau Mas Joko, mungkinkah dilakukan evaluasi lebih luas lagi? Singkat saja. Ya pasti mungkin, Mbak, karena bagaimanapun juga kan Presiden juga sebagai kepala negara, dan ketika kita bicara tentang hubungan antar lembaga-lembaga negara, disitulah peran Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi. Tetapi ya sekali lagi, bukan hanya sekedar evaluasi tentang posisi TNI dalam jabatan sipil, Mbak, tetapi ini akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh lembaga-lembaga strategis agar tidak terjadi penyelewengan, agar tidak terjadi korupsi, sehingga penyelenggaraan tata kelola pemerintahan itu dapat benar-benar dilakukan secara akuntabel. Semuanya dapat dilakukan dengan penuh transparansi. Ini yang menjadi fokus, Mbak, sebenarnya dari apa yang disampaikan Bapak Presiden dan dari beberapa arahan-arahan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Karena mengelola keuangan negara yang begitu besar hari ini, kalau tidak dilakukan dengan akuntabel dan transparan, tentu akan berbahaya. Dan disinilah sebenarnya kekuatan dari teman-teman masyarakat sipil dan juga teman-teman jaringan-jaringan masyarakat lainnya untuk bersama-sama kita melakukan monitoring dan kontrol terhadap hal tersebut. Demikian, Mbak. Dalam penegakan hukumnya juga harus tegak lurus ya kepada undang-undang, termasuk transparan juga kepada publik. Ini yang nanti ketegasan dalam kasus ini. Terima kasih tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko. Terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Mas Joko, Mas Usman. Selamat malam Pak Usman.